Bagi penyuka olahraga, selain beIN Sport dan Fox Sport, pasti kenal dengan channel olahraga ESPN, yang merupakan saluran televisi kabel dan satelit global yang berbasis di Amerika, yang dapat dikatakan salurannya berfokus pada program olahraga. Dan untuk lebih mengenal tentang ESPN, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. ESPN mulai didirikan pada tahun 1978 dan resmi diluncurkan pada tanggal 7 September 1979 dengan melakukan siaran perdananya dengan program Sport Center. ESPN dapat dikatakan sebagai salah satu stasiun televisi kabel pertama di dunia yang berformat olahraga, yang didirikan oleh Bill Rasmussen. Ceritanya, pada tahun 1978, Bill yang memiliki kedekatan erat dengan dunia olahraga dipecat pada posisinya sebagai manajer komunikasi New England Whalers. Pada saat sebagai manajer komunikasi, Bill Rasmussen bertemu dengan Egan dan memperlihatkan minatnya pada dunia televisi. Pada saat itu, Egan memberikan gagasan kepada Bill untuk membuat program TV kabel bulanan dengan liputan olahraga di negara bagian Connecticut di timur laut Amerika Serikat. Dan tak lama kemudian, mereka pun mendiskusikannya. Pada tahun 1978, keluarga Rasmussen bersama Egan mulai mencari dukungan dari operator kabel serta investor potensial dalam saluran olahraga. Hal ini dibantu dengan rekannya yaitu Bob Bowes yang memiliki perusahaan produksi video. Pada awalnya, saluran olahraganya mereka namakan pemrograman hiburan dan olahraga jaringan, yang bahasa Inggrisnya adalah Entertainment and Sports Programming Network, disingkat ESP. Pada tanggal 26 Juni 1978, idenya pun mulai dicanangkan dengan mengundang 12 operator kabel lokal, akan tetapi hanya 5 yang menerima tawarannya. Selanjutnya mereka mengundang 35 wartawan dalam konferensi pers untuk tujuan menyebarkan berita perencanaan pendirian program TV kabel tersebut. Akan tetapi, hanya 4 wartawan yang datang. Bahkan, mereka kurang antusias dalam prospek perusahaan yang diberitakannya. Dengan segala kesulitan yang terjadi, pada 13 Juli 1978, dengan biaya $91, ESP pun didirikan. Beberapa waktu kemudian, mereka ke United Cable untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi tentang cara baru pendistribusian televisi melalui komunikasi satelit. Dan mereka pun diarahkan ke RCA Corporation, yang merupakan perusahaan elektronik terbesar di Amerika, yang berpengalaman dalam komunikasi satelit. Walaupun konsep tersebut terbilang baru di Amerika Serikat, di mana sebelumnya, pada tahun 1975, HBO pernah menggunakan konsep pengiriman satelit itu, akan tetapi tidak segera diterapkan. Selanjutnya, Bill bertemu dengan Al Parinello, yaitu orang yang bekerja di RCA, bagian promosi teknologi baru. Dalam pertemuannya, Bill menjelaskan tujuannya dan mengatakan ketertarikannya dengan siaran olahraga daerah. Hal ini menjadikan Parinello menjawab bahwa melalui satelit itu menjadikan saluran dapat disiarkan sampai ke penjuru negeri dan menjelaskan keuntungan lainnya kalau menggunakan jalur satelit. Dan hasil pertemuan tersebut adalah pihak ESP setuju membeli transponder untuk satelit. Beberapa waktu kemudian, ESP kembali melengkapi konsep aslinya, yaitu menayangkan semua jenis olahraga dengan durasi 24 jam sehari. Pada saat itu, ESP terbilang berkembang maju, dengan menyewa pembawa acara olahraga, mengadakan acara olahraga, bahkan membeli truk untuk digunakan dalam peliputan olahraga ke seluruh dunia. Dalam hal keuangan, pada saat itu masih mengumpulkan uang dari rekan dan anggota keluarga, dan mampu menyisihkan uang sewa transpondernya. Selanjutnya, mereka pun mulai mencari properti untuk mendirikan markas ESP. Awalnya, mereka ingin membuat markas di Plainfield, akan tetapi terhalang akan peraturan pelarangan adanya antena parabola di Plainfield pada masa itu. Dan akhirnya, dengan pertimbangan yang dibicarakan,
mereka memilih membeli tanah di Bristol, yang merupakan pinggiran kota di Connecticut, Amerika Serikat, seharga $18.000 yang dibangun di atas tempat pembuangan sampah. Akan tetapi, sisi positifnya, tempat tersebut ideal untuk proses sinyal satelit. Selanjutnya, mengenai keuangan untuk pembiayaan dan pengembangan awal berdirinya ISP, keluarga Rasmussen mendapatkan bantuan keuangan dari J.B. Doherty dan K.S. Sweet Associates yang bersifat sementara waktu. Hal ini sebenarnya, ISP mencari investor permanen, dan akhirnya, pada bulan Februari 1979, Stuart Epey, seorang eksekutif Getty Oil Company, tertarik dengan usaha ISP, dan kemudian membawanya ke George Connors, yang merupakan manajer keuangan Getty, dan perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek ISP. Dengan bantuan keuangan tersebut, Bill menyadari bahwa ISP berjuang mendapatkan hak siar atas National Collegiate Athletic Association, disingkat NCAA. Dan pada saat itu, olahraga bola basket sedang populer. Rasmussen merasa siaran ulang pertandingannya akan menarik penonton baru. Ditambah adanya kontrak dengan NCAA dan melakukan pertemuan lanjutan dan menghasilkan perjanjian ISP menyiarkan 18 olahraga NCAA. Turnamen bola basket divisi 1 NCAA pria pada tahun 1979 mengantarkan ISP mendapatkan 24,1 juta penonton, utamanya pada pertandingan antara Larry Bird dan Magic Johnson yang dianggap sebagai bagian kesuksesan ISP. Bahkan banyak pemirsa menelpon penyedia kabel dan menginginkan saluran yang memiliki semua bola basket. Selanjutnya pada bulan Mei 1979, Gary memberikan $15 juta ke ISP, dan Anheuser-Busch sepakat untuk teken kontrak iklan terbesar dalam sejarah televisi kabel pada saat itu, yang bernilai $1,38 juta Amerika Serikat. Dalam hal pergantian nama, penggantian nama ISP menjadi ESPN TV terjadi karena Rasmussen ingin membedakan dari 3 jaringan besar lainnya yang memakai nama jaringan 3 huruf, yakni NBC, CBS, dan ABC. Walaupun didirikan pada 1978, tetapi ESPN secara resmi diluncurkan pada tanggal 7 September 1979 pada jam 7 malam waktu setempat, yang diperkirakan ada 30.000 penonton yang menyaksikan peluncurannya dengan debut program perdananya yaitu Sports Center yang dibawakan oleh Lee Leonard dan George Grande, yang diawali oleh Lee Leonard yang mengatakan, jika Anda seorang penggemar, apa yang akan Anda lihat di menit, jam, dan hari berikutnya dapat meyakinkan Anda telah pergi ke surga olahraga. Melangkah ke tahun 1984, ABC mengakuisisi 100% ESPN. Selanjutnya, ABC mempertahankan 80% sahamnya dan 20% dijual ke Nabisco. Lalu Nabisco menjualnya ke Hearst Corporation. Pada tahun 1985, ABC dibeli oleh Capital Cities Communication, dan pada tahun 1996, The Walt Disney Company membeli Capital Cities Communication. Melangkah ke awal 1990-an, ESPN mendirikan divisi baru, yaitu ESPN International, yang didirikan sebagai divisi baru ESPN, untuk memanfaatkan pasar satelit yang berkembang di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Di tahun 2004, ESPN meluncurkan ESPN Classic di Eropa, dan mengakuisisi jaringan olahraga di Amerika Utara yang direbranding sebagai ESPN Amerika pada tahun 2009. Di tahun itu pula, ESPN meluncurkan saluran domestik di Irlandia dan Inggris. Pada tahun 2017, ESPN harus melakukan PHK di mana sekitar 100 karyawannya dihentikan dalam posisinya. Hal ini terjadi karena ESPN kehilangan penontonnya yang ditafsir lebih dari 100 juta penonton selama beberapa tahun. Di lain sisi, ada pengeluaran biaya seperti pembayaran hak siar dan biaya pemindahan studio ESPN. Selain PHK, ESPN pun mengambil langkah pengurangan acara studionya. Pada tahun 2020, karena adanya pandemi COVID-19, maka terjadi pembatalan di hampir semua acara olahraga tradisional di seluruh dunia. Hal ini juga jelas berdampak pada program acara ESPN, sehingga ESPN mengumumkan untuk melakukan perubahan besar pada jadwal programnya dan menggantikannya
dengan penayangan ulang acara olahraga klasik, program berita yang diperluas, hingga pemutaran dokumenter olahraga. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya.